Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat jiwa yang haus akan cahaya. Hari ini kita akan menyelami sesuatu yang jarang terungkap, sebuah rahasia yang tersembunyi di balik kalimat agung, La ilaha illallah. Sebuah kalimat sederhana, namun menyimpan samudra cahaya yang mampu menerangi hati, mengubah nafas, dan bahkan membuka tabir rahasia kehidupan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin tahu, pernahkah kalian merasakan getaran atau kedamaian saat mengucapkan kalimat ini? Silakan tulis di kolom komentar, karena setiap pengalaman kalian adalah bagian dari perjalanan ini. Hari ini, kita akan menyingkap rahasia nur yang tersembunyi, nur yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, tapi bisa dirasakan oleh hati yang hening. Jadi tetaplah hadir dengan penuh perhatian dan biarkan setiap kata membimbingmu, seolah kalian menyusuri cahaya yang turun perlahan ke dalam jiwa. Mari kita buka pintu pertama dari rahasia ini dan rasakan getaran tauhid yang menyelimuti setiap nafas. Bab 1. Getaran pertama dari kalimat agung. Ada sebuah rahasia yang tidak semua telinga mampu mendengarnya, tidak semua mata sanggup melihatnya, dan tidak semua hati bisa menanggungnya. Rahasia itu bersemayam dalam kalimat yang mungkin sering kita dengar, kalimat yang sejak kecil kita hafal, namun sedikit sekali yang benar-benar menyelaminya. Kalimat itu adalah La ilaha illallah. Bagi orang awam, ia terdengar seperti ucapan biasa, semacam syarat masuk Islam, semacam identitas seorang muslim. Tetapi bagi para arif billah, kalimat ini adalah pintu menuju cahaya yang tak terlukiskan. Ia bagaikan kunci yang jika diputar dengan kesadaran penuh, akan membuka gerbang ke wilayah yang tidak tersentuh oleh logika. Bayangkan sejenak ketika seseorang mengucapkannya dengan penuh kesadaran, bukan sekadar di bibir, tetapi dari kedalaman ruh. Saat itu, ada getaran halus yang menjalar dari dadanya, merambat ke seluruh tubuhnya, lalu beresonansi ke ruang di sekitarnya. Ia tidak sadar, namun sesungguhnya alam semesta ikut bergetar bersama ucapannya. Batu, pohon, bahkan udara yang ia hirup ikut menjadi saksi. Ada getaran yang halus, yang tidak bisa diukur dengan alat apapun, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Inilah getaran pertama dari kalimat tauhid, getaran yang membangunkan hati dari tidur panjangnya. Rahasia ini semakin dalam jika kita berani merenung. Bukankah kalimat ini menafikan segala sesuatu sebelum akhirnya menegaskan satu yang sejati? La ilaha, tiada Tuhan, tiada sesuatu yang layak disembah, tiada wujud yang berdiri sendiri. Semuanya lenyap, semuanya hancur, semuanya fana. Dan tiba-tiba, illallah, hanya Allah yang abadi, hanya Dia yang nyata, hanya Dia yang menjadi sumber segala cahaya. Saat kesadaran ini masuk ke dalam hati, dunia seakan berhenti berputar, dan seseorang merasa berdiri di tepi jurang yang sangat dalam, antara kefanaan dan keabadian. Namun tidak semua orang mampu bertahan ketika kalimat ini meresap ke dalam batinnya. Ada yang merasa dadanya sesak, ada yang menangis tanpa sebab, ada yang merasa seolah-olah dirinya hilang. Sebab kalimat ini memang tidak diciptakan untuk menyenangkan telinga, melainkan untuk menghancurkan ego, membakar ilusi, dan membangunkan kesadaran yang telah lama tertutup. Inilah sebabnya mengapa para sufi menyebutnya sebagai api yang membawa cahaya. Ia membakar segala sesuatu yang palsu, namun dari abunya lahir sebuah nur yang tidak bisa padam. Maka, jika engkau benar-benar ingin menyelami rahasia ini, jangan hanya mengucapkannya, tetapi biarkan ia hidup di dalam nafasmu, berdetak bersama jantungmu, dan berdenyut dalam setiap urat nadi. Karena pada saat itu, engkau akan menyadari sesuatu yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak tertulis di buku, tidak bisa dijelaskan oleh akal, bahwa kalimat La ilaha illallah bukan hanya kata, tetapi sebuah cahaya yang menyinari jalan menuju Allah. Dan mungkin disitulah engkau akan menemukan nur yang selama ini tersembunyi di balik tabir kehidupan. Bab 2. Cahaya yang bersembunyi di balik huruf. Pernahkah engkau merenung, mengapa kalimat La ilaha illallah tersusun dari huruf-huruf tertentu dan bukan yang lain? Para arif mengatakan, setiap huruf di dalamnya bukan kebetulan, melainkan simbol dari rahasia nur yang tersembunyi. Huruf lam yang tegak berdiri seperti tiang
adalah penyangga langit ruhani. Huruf alif yang lurus menjulang adalah jalan vertikal menuju arsy. Dan huruf H yang keluar dari nafas adalah pintu kehidupan yang menghubungkan manusia dengan rahasia ilahi. Tidak ada yang sia-sia di dalam susunannya, karena setiap huruf adalah percikan cahaya yang saling melengkapi, hingga akhirnya menjadi kalimat paling agung yang pernah didengar oleh telinga manusia. Jika kau mampu menatap huruf-huruf ini dengan mata batin, kau akan melihat bahwa mereka hidup. Mereka bukan sekadar tinta di atas kertas mushaf, melainkan gelombang nur yang memancar dari alam gaib. Ada yang berwarna putih seperti kilatan cahaya, ada yang berwarna hijau seperti ketenangan surga, ada yang berwarna biru gelap seperti samudra rahasia. Saat dibaca dengan hati yang khusyuk, huruf-huruf itu akan berkumpul, berputar, lalu memancarkan sinar yang menembus dada, mengalir bersama aliran darah, dan menyentuh inti ruhani yang paling dalam. Bayangkan seorang hamba duduk dalam hening, lisannya bergetar pelan menyebut la ilaha illallah. Ia tidak sadar, tetapi di sisi lain tabir, cahaya turun perlahan seperti aliran air jernih. Malaikat menyaksikan, bahkan seluruh makhluk ikut menyahut dalam diam. Dalam detik itu, ia bukan lagi seorang manusia yang sendiri, melainkan bagian dari simfoni kosmik yang mengagungkan satu nama, Allah. Inilah saat ketika huruf-huruf kalimat tauhid berubah menjadi jembatan cahaya yang menyambungkan bumi dengan langit. Namun misteri ini tidak bisa disentuh oleh mereka yang hanya memandangnya dengan akal semata. Akal akan mengatakan huruf hanyalah lambang suara, sebuah konstruksi bahasa. Tapi hati yang tercerahkan akan berbisik, tidak, ini lebih dari sekadar bahasa. Ini adalah nyawa bagi segala bahasa. Huruf-huruf ini menyimpan pintu rahasia, dan barang siapa mengetuknya dengan penuh kesabaran, ia akan dibukakan jalan untuk melihat nur yang tersembunyi di balik kalimat tauhid. Disinilah letak keajaibannya. Kalimat la ilaha illallah seolah sederhana, tetapi ketika engkau masuk lebih dalam, ia berubah menjadi samudra yang tak memiliki dasar. Semakin kau selami, semakin kau menemukan warna-warna cahaya yang berbeda, semakin kau paham bahwa kalimat ini bukan ciptaan manusia, melainkan hembusan cahaya yang turun langsung dari sisi Allah. Dan siapapun yang berani menyelam lebih dalam akan menemukan bahwa di balik huruf-huruf itu ada sebuah nur yang tidak pernah padam, tidak pernah redup, dan akan selalu bersinar selama waktu terus berjalan. Bab 3. Nafas yang membawa nur tauhid. Tidak banyak yang menyadari bahwa kalimat la ilaha illallah bukan hanya diucapkan oleh lisan, tetapi juga dihembuskan melalui nafas. Setiap tarikan nafas manusia sejatinya membawa bisikan halus dari kalimat tauhid. Saat menghirup udara, secara batin ia berkata, la ilaha, menafikan segala sesuatu selain Allah. Saat menghembuskannya, ia melanjutkan dengan ilah Allah, menegaskan hanya Allah yang nyata. Inilah zikir yang paling tua, zikir yang bahkan telah berputar sebelum manusia diciptakan. Zikir nafas ini tidak membutuhkan kata, sebab ia hidup di dalam gerakan alami tubuh, menegaskan bahwa seluruh wujud manusia sebenarnya adalah saksi bagi keesaan Allah. Bayangkan ketika seseorang menyadari hal ini. Ia duduk dalam keheningan malam, lampu dipadamkan, hanya suara detak jantung yang terdengar samar. Ia menarik nafas dalam, dan dalam keheningan hatinya ia merasa tiada Tuhan. Lalu ia menghembuskannya, dan seluruh dirinya bergetar dengan perasaan, kecuali Allah. Saat itu, ia bukan lagi sekadar makhluk yang bernafas, tetapi ia telah menjadi makhluk yang menyadari setiap denyut kehidupannya terikat langsung dengan Allah. Nafasnya bukan miliknya, melainkan titipan. Hembusannya bukan kebebasannya, melainkan pengakuan. Rahasia ini jarang terungkap, sebab kebanyakan manusia terjebak dalam hiruk-pikuk dunia. Mereka bernafas ribuan kali dalam sehari, namun tidak satu pun diiringi kesadaran bahwa setiap tarikan dan hembusan adalah saksi tauhid. Para wali mengatakan, barang siapa mampu menghubungkan nafas dengan kalimat tauhid, maka seluruh hidupnya akan berubah. Ia tidak lagi mudah goyah, tidak lagi merasa kosong, karena setiap detik ia diselimuti nur yang memancar dari kalimat ini. Inilah sebabnya, mengapa ada hamba yang wajahnya bersinar walau tidak pernah tersentuh lampu atau matahari. Ada cahaya yang keluar dari matanya,
dari lisannya, bahkan dari diamnya. Cahaya itu bukan hasil riasan atau hiasan, melainkan nur tauhid yang lahir dari kesadaran nafas. Setiap kali ia bernafas, ia sedang bersyahadat ulang, dan setiap kali ia diam, ia sedang mengikat jiwanya pada Allah. Tidak heran jika orang-orang di sekitarnya merasa tentram hanya dengan berada di dekatnya. Maka, rahasia nafas ini adalah undangan, sebuah panggilan agar kita tidak lagi menjalani hidup seperti mesin, tetapi menghidupkan setiap tarikan dan hembusan dengan kalimat tauhid. Karena ketika nafas telah bersatu dengan la ilaha illallah, maka seluruh wujudmu akan dipenuhi nur yang tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan dunia. Dan mungkin di titik inilah engkau akan mulai merasakan bahwa hidup bukan lagi sekadar perjalanan, melainkan sebuah ibadah tanpa henti. Bab 4. Nur yang turun ke dalam hati. Ketika kalimat la ilaha illallah diucapkan dengan kesadaran penuh, sesungguhnya ada sesuatu yang turun, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata lahir, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang terjaga. Itulah nur tauhid. Ia tidak jatuh seperti cahaya lampu, tidak pula bersinar seperti api, melainkan hadir sebagai ketenangan mendalam yang seolah-olah memeluk seluruh jiwa. Nur ini tidak bisa dipaksakan untuk hadir. Ia datang sebagai anugerah, hadiah dari Allah kepada siapa saja yang benar-benar merendahkan diri di hadapannya. Bayangkan seseorang yang tengah berada dalam gelap gulita, tidak ada bintang, tidak ada pelita, hanya hening yang membeku. Lalu tiba-tiba dari dalam dadanya muncul seberkas cahaya kecil, semakin lama semakin terang, hingga akhirnya menerangi seluruh ruang batinnya. Itulah gambaran sederhana bagaimana nur tauhid memasuki hati. Ia tidak datang dari luar, melainkan muncul dari dalam, seolah-olah sejak lama telah bersemayam di sana, hanya saja tertutup oleh debu dosa dan kelalaian. Para sufi mengatakan, hati manusia ibarat cermin. Ketika ia tertutup debu dunia, pantulan cahaya Allah tidak terlihat. Namun saat kalimat tauhid diulang dengan penuh kesadaran, debu itu mulai tersapu perlahan. Semakin lama diulang, semakin bening cermin itu, hingga akhirnya nur Allah tampak jelas, menerangi bukan hanya dirinya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Inilah sebabnya mengapa orang-orang tertentu tampak bercahaya tanpa pernah berkata apa-apa, sebab nur itu memancar dari dalam batin mereka, bukan dari luar. Namun cahaya ini bukan sekadar hiasan hati, ia adalah kompas ruhani. Ia menuntun manusia dalam mengambil keputusan, membedakan yang benar dari yang salah, menyingkap jalan ketika dunia terlihat buntu. Nur tauhid membuat seseorang berani meninggalkan hal-hal yang hina, sekalipun ia pernah begitu mencintainya. Nur ini membuatnya menangis di keheningan malam, bukan karena sedih, tetapi karena merasa disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Maka, jangan pernah remehkan kekuatan kalimat tauhid. Ia bukan hanya bacaan di bibir, tetapi sebuah pintu bagi cahaya yang sanggup mengubah hidupmu. Jika engkau bersungguh-sungguh menjaganya, engkau akan merasakan nur itu turun ke dalam hatimu. Dan ketika ia sudah menetap, engkau tidak lagi berjalan dalam gelap, sebab dimanapun engkau berada, cahaya itu akan selalu membimbingmu pulang kepada Allah. Bab 5. Pintu keheningan yang terbuka. Ada saatnya manusia kelelahan dengan kata-kata, bosan dengan hiruk-pikuk dunia, dan jenuh dengan suara-suara yang saling bertabrakan. Pada titik itu, ia mulai mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia luar. Dan disitulah keheningan menjadi jalan. Keheningan bukan sekadar diam, melainkan ruang batin, di mana kalimat la ilaha illallah dapat bergaung tanpa gangguan. Di dalam hening, kalimat ini tidak lagi terdengar dengan telinga, melainkan dirasakan dengan seluruh jiwa. Bayangkan engkau duduk seorang diri di ruangan gelap, tanpa suara, tanpa gangguan. Pada awalnya engkau mungkin merasa resah, gelisah, seolah ingin segera keluar. Namun jika engkau berani bertahan, engkau akan mulai mendengar sesuatu yang samar. Getaran halus yang bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Itulah gema kalimat tauhid yang sejak awal telah terpatri dalam ruhmu, namun tertutupi oleh kebisingan dunia. Para ahli ma'rifat mengatakan bahwa kalimat tauhid adalah suara asli ruh. Sebelum manusia lahir ke dunia, di alam ruh,
Semua makhluk telah bersyahadat, menyaksikan keesaan Allah. Maka ketika engkau mengulang la ilaha illallah dalam keheningan, sejatinya engkau sedang mengingat janji purba yang pernah engkau ucapkan. Inilah mengapa ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Ada getaran yang membuat air mata jatuh tanpa sebab. Sebab ruhmu sedang mengenali sesuatu yang lebih tua dari tubuhmu. Ikrar kepada Allah. Namun, tidak semua orang mampu masuk ke dalam hening ini. Sebagian besar manusia takut dengan keheningan, karena ia mencabut semua topeng, membongkar semua kepalsuan, dan menghadapkan kita langsung dengan diri yang sejati. Tetapi bagi mereka yang berani, keheningan adalah pintu. Pintu yang begitu halus, tetapi ketika terbuka, membawa kita masuk ke dalam samudra nur yang luas. Tempat kalimat tauhid bergaung tanpa henti, seperti gema abadi yang tidak pernah pudar. Maka, rahasia yang perlu direnungkan adalah ini. Jangan hanya ucapkan kalimat tauhid di tengah keramaian, tetapi bawa ia masuk ke dalam hening. Karena di sanalah engkau akan menemukan bahwa la ilaha illallah bukan sekadar bacaan, melainkan gema purba yang telah ada sejak sebelum engkau lahir, dan akan terus menyertaimu bahkan setelah dunia ini hancur. Bab 6. Rahasia kehancuran ego. Kalimat la ilaha illallah bukan hanya cahaya yang menenangkan, tetapi juga pedang yang tajam. Ia menebas sesuatu yang paling keras di dalam diri manusia, ego. Sebab ego selalu ingin merasa memiliki, ingin merasa menguasai, ingin merasa berhak menentukan segalanya. Tapi begitu kalimat tauhid masuk ke dalam jiwa, ego itu mulai runtuh, temboknya mulai retak, dan perlahan ia hancur oleh kekuatan yang lebih besar. Inilah yang membuat sebagian orang merasa takut ketika mulai mendalami kalimat ini. Karena mereka harus berhadapan dengan kejatuhan dirinya sendiri. Bayangkan dirimu berdiri di hadapan cermin. Selama ini engkau percaya bahwa yang engkau lihat adalah dirimu yang sejati. Tapi tiba-tiba cermin itu pecah, hancur berkeping-keping, dan engkau tidak lagi menemukan bayanganmu. Itulah yang dilakukan kalimat tauhid terhadap ego. Ia menghancurkan ilusi aku yang selama ini engkau peluk erat hingga engkau menyadari bahwa sejatinya engkau bukan siapa-siapa. Engkau hanyalah hamba, engkau hanyalah ciptaan. Ego menolak kenyataan ini, tapi nur tauhid memaksanya untuk tunduk. Para arif mengatakan, setiap kali seseorang mengucapkan la ilaha, ia sedang menghancurkan berhala dalam dirinya. Berhala itu bisa berupa rasa bangga, rasa memiliki, rasa ingin dipuji, atau bahkan rasa berhak menentukan nasib sendiri. Semua itu dipatahkan. Dan ketika sampai pada ilah Allah, hanya satu yang tersisa, kesadaran penuh bahwa tiada apapun selain Allah. Inilah kehancuran yang indah, kehancuran yang justru melahirkan kelapangan dan ketenangan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Namun proses ini tidak mudah. Ada rasa sakit ketika ego dipatahkan, ada tangisan ketika kesombongan dicabut, ada luka ketika keakuan dirobohkan. Tapi dari luka itulah lahir cahaya. Dari kehancuran itu muncul kekuatan baru. Kekuatan yang tidak lagi bersumber dari dirimu sendiri, melainkan dari Allah. Engkau menjadi ringan karena tidak lagi membawa beban palsu. Engkau menjadi bebas karena tidak lagi terikat pada kebanggaan semu. Maka, pahamilah bahwa rahasia kalimat tauhid bukan sekadar menenangkan hati, tetapi juga menghancurkan aku yang palsu. Dan hanya setelah ego itu hancur, nur yang sejati akan muncul. Sebab bagaimana mungkin cahaya bisa masuk ke dalam bejana yang penuh dengan kegelapan diri? Bagaimana mungkin Allah hadir dalam hati yang masih penuh dengan dirimu sendiri? Kalimat la ilaha illallah hadir sebagai palu, menghancurkan dinding ego, agar cahaya itu dapat masuk tanpa penghalang. Bab 7. Suara rahasia alam semesta. Ada sebuah rahasia yang jarang sekali disadari manusia, bahwa seluruh alam semesta sesungguhnya sedang berzikir dengan satu kalimat yang sama, yaitu la ilaha illallah. Angin yang berhembus, air yang mengalir, daun yang berguguran, bahkan detak jantung manusia, semuanya bergetar dalam irama yang sama. Hanya saja, telinga duniawi kita terlalu bising untuk mendengarnya. Seandainya engkau bisa menutup suara dunia dan membuka telinga batinmu, engkau akan terperanjat,
karena ternyata semesta ini tidak pernah sunyi, melainkan dipenuhi gema tauhid. Bayangkan engkau berdiri di tepi laut pada malam hari. Ombak bergulung, memecah keheningan, seolah-olah mereka sedang melafalkan kalimat agung itu. Di atasmu, langit bertabur bintang yang seakan berkilau mengikuti irama zikir. Di dalam dirimu, darah mengalir bersama detak jantung yang tiada henti. Semua itu sebenarnya saling bersahutan, menyanyikan satu kebenaran yang sama. Tiada Tuhan selain Allah. Tetapi karena mata kita hanya melihat kulit, kita tidak pernah menyingkap ruh di balik semua itu. Para arif mengatakan, ketika seseorang benar-benar mendalami kalimat tauhid, ia akan mulai merasakan bahwa dirinya bukan lagi entitas terpisah. Ia hanyalah satu nada kecil dalam simfoni besar yang dimainkan oleh alam semesta. Setiap hembusan angin, setiap dentuman petir, setiap bisikan rumput di padang, semuanya bersuara tauhid. Dan ketika hatinya sudah sejajar dengan semesta, ia pun larut dalam irama itu, menjadi bagian dari zikir kosmik yang tidak pernah berhenti sejak awal penciptaan. Namun tidak semua orang siap mendengar suara ini, karena begitu engkau benar-benar mendengarnya, engkau akan merasa kecil, rapuh, tak berarti. Engkau akan sadar bahwa selama ini, dunia yang kau anggap milikmu hanyalah setitik debu di tengah arus zikir semesta. Ego akan berusaha menolak kesadaran itu, tetapi nur tauhid akan memaksamu untuk tunduk. Sebab tidak ada ruang untuk kesombongan ketika engkau melihat seluruh jagat raya sedang bersujud dengan satu kalimat yang sama. Maka renungkanlah, apakah engkau ingin terus hidup terpisah dari irama ini, sibuk dengan kebisingan dunia yang fana, ataukah engkau ingin melebur bersama suara abadi semesta? Sebab hanya dengan menyelaraskan hatimu dengan la ilaha illallah, engkau akan benar-benar merasakan bahwa engkau tidak pernah sendiri. Alam semesta sedang bernyanyi, dan engkau hanyalah salah satu suaranya. Bab 8. Puncak cahaya dalam kesadaran. Di balik semua lafaz, huruf, dan nafas, terdapat puncak rahasia yang jarang disentuh manusia. Kesadaran total akan keesaan Allah. Inilah titik di mana nur kalimat la ilaha illallah menyatu dengan seluruh kesadaran manusia. Tidak ada lagi batas antara yang mengucapkan dan yang diucapkan. Tidak ada lagi sekat antara pencipta dan ciptaan. Segala sesuatu menjadi satu. Engkau menjadi saksi dan sekaligus yang disaksikan. Engkau menjadi hamba sekaligus tempat turun cahaya Allah. Saat nur ini menyelimuti hati, semua yang tampak di dunia seperti kehilangan bentuk. Kekayaan, kedudukan, bahkan kehormatan hilang makna. Sebab nur tauhid membuka mata batin, memperlihatkan bahwa dunia hanyalah bayangan sementara, dan yang sejati hanyalah yang abadi, Allah. Di saat itu, kalimat tauhid tidak lagi sekadar ucap, tetapi menjadi pengalaman hidup yang membakar setiap lapisan ilusi, menyucikan setiap denyut nadi, dan menembus setiap ruang gelap dalam diri. Para arif menyebutnya cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Karena begitu seseorang merasakannya, kata-kata manusia menjadi tak cukup untuk menggambarkan pengalaman itu. Ada getaran yang menggetarkan seluruh jiwa, ada kehangatan yang menembus tulang, ada kedamaian yang menembus segala kegelisahan. Nur ini adalah kunci untuk merasakan bahwa di balik segala sesuatu, ada satu realitas yang tak tergoyahkan, satu kebenaran yang tidak bisa dinafikan. Tiada Tuhan selain Allah. Namun puncak ini tidak mudah dicapai. Banyak yang berhenti di jalan, terlalu terikat dengan dunia, terlalu takut kehilangan diri. Tetapi bagi mereka yang bersabar, yang terus meneguhkan kalimat tauhid dalam hati, puncak itu mulai tampak. Ia muncul sebagai cahaya halus, kemudian semakin jelas dan akhirnya memenuhi seluruh ruang batin. Saat itulah engkau menyadari bahwa seluruh perjalanan hidup ini sebenarnya hanyalah menyiapkan hati untuk menerima nur yang sejati. Maka, bab ini mengajarkan kita tentang esensi terdalam dari kalimat agung, bahwa la ilaha illallah bukan hanya pengingat, bukan hanya bacaan, tetapi sebuah cahaya yang akan menuntun kita menembus semua lapisan ilusi. Dan ketika engkau benar-benar berada di puncak kesadaran ini, engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pertemuan langsung dengan nur yang abadi.
nur yang menjadi inti dari seluruh kehidupan dan keberadaan. Bab 9, nur yang membelah rahasia takdir. Ada saat di mana kalimat La ilaha illallah tidak lagi terdengar sebagai ucapan yang diulang-ulang, melainkan menjadi sebuah pintu yang membelah tirai takdir. Rahasia yang disembunyikan oleh garis kehidupan manusia tiba-tiba terasa tidak sekeras dan sebeku yang dibayangkan. Dalam cahaya kalimat ini, seseorang bisa merasakan bahwa takdir bukan sekadar sesuatu yang harus diterima tanpa makna, tetapi sebuah jalinan rahasia yang bergetar oleh kehadiran nur ilahi. Bagai air yang menetes di atas batu, perlahan ia melembutkan hati yang kaku dan membuka jalan baru di balik kepastian yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Nur yang terbit dari kalimat ini menyingkap bahwa takdir sesungguhnya adalah bayangan dari kehendak yang Maha Esa dan manusia hanya perlu menyingkronkan dirinya dengan arus tersebut. Ketika seorang hamba mengucapkan La ilaha illallah dengan kesadaran penuh, seakan-akan benang-benang kehidupan yang rumit dan berserakan mulai tersusun dalam pola yang indah. Ia tidak lagi melihat peristiwa sebagai potongan terpisah, melainkan sebagai bagian dari sebuah anyaman besar yang mengarah kepada satu titik, Tuhan. Dalam kesadaran itu, rahasia hidup yang sebelumnya membingungkan perlahan terbaca, meski bukan dengan huruf dan kata, melainkan dengan rasa yang hanya hati yang hening bisa menangkapnya. Pada momen ini, hamba menyadari bahwa nur yang muncul dari kalimat tauhid tidak hanya menyinari perjalanan batin, tetapi juga menyinari alur masa depan yang tersembunyi. Setiap pilihan, setiap langkah, seolah dipandu oleh cahaya yang tidak berasal dari dirinya, melainkan dari sumber yang Maha mengetahui. Nur itu tidak menghapus takdir, melainkan membuatnya terbaca dengan lebih jelas, seperti cahaya rembulan yang menyingkap jalan setapak di tengah hutan gelap. Dan dalam pencerahan itu, rasa takut terhadap masa depan perlahan berganti menjadi ketenangan. Sebab ia tahu bahwa semua jalan, betapapun berliku, tetap bermuara kepada Allah. Yang lebih mengejutkan adalah bagaimana kalimat ini membuka ruang refleksi yang dalam. Mungkinkah segala penderitaan yang pernah dialami hanyalah bagian dari cara nur itu menyiapkan hati untuk bisa menampung keindahan hakikat? Penderitaan yang dulu dianggap sebagai siksaan, kini terbaca sebagai rahasia kelembutan Allah yang tidak bisa dipahami pada saat ia datang. Cahaya La ilaha illallah menyingkap bahwa setiap luka, setiap kehilangan adalah pintu masuk bagi nur yang lebih besar. Di titik inilah manusia tidak lagi melihat hidup sebagai permainan kebetulan, melainkan sebagai rangkaian tanda yang terus mengarahkan hati menuju keesaannya. Maka siapapun yang berani masuk ke kedalaman ini akan menyadari bahwa kalimat tauhid bukan hanya perisai, bukan hanya pintu, tetapi juga kunci yang bisa menggeser kabut rahasia takdir. Ia adalah cahaya yang tidak hanya membimbing, tetapi juga membebaskan dari ilusi bahwa manusia benar-benar terpisah dari Tuhan. Pada akhirnya, hanya ada satu kesadaran yang tersisa. Hidup ini hanyalah gelombang yang ditulis oleh cahayanya, dan setiap hembusan nafas, jika disertai dengan La ilaha illallah, akan selalu mengarah kepada keabadian bersamanya. Bab 10, penutup, tenggelam dalam samudra nur. Di penghujung perjalanan ini, kita kembali pada satu kalimat yang sejak awal telah menjadi pusat segalanya. La ilaha illallah. Kalimat yang sederhana di lidah, namun membawa rahasia yang tidak habis digali oleh lautan ilmu. Setiap hurufnya memancarkan cahaya dan setiap getarannya mengguncang lapisan terdalam jiwa manusia. Ia bukan hanya pernyataan teologis, bukan sekadar syahadat formal, tetapi sebuah samudera tanpa tepi di mana hati dapat tenggelam hingga menemukan dirinya lenyap dalam kehadiran yang Maha Esa. Di dalam samudera itu, manusia tak lagi bertanya tentang siapa dirinya, sebab jawabannya sudah larut dalam nur yang meniadakan selain Allah. Jika sejak awal perjalanan ini kita diajak melihat La ilaha illallah sebagai pintu, cahaya, dan kunci, maka kini kita harus berani melangkah lebih jauh, untuk tidak hanya mengetuk, tidak hanya membuka, tetapi masuk sepenuhnya ke dalam ruang keheningan itu. Ketika seorang hamba benar-benar tenggelam dalam kalimat ini,
Ia merasakan bahwa semua yang pernah ia kejar di dunia hanyalah bayangan yang menipu. Keagungan, harta, cinta, bahkan dirinya sendiri, larut seperti buih di tepi laut. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menyala. Sebuah keheningan yang justru penuh dengan kehadiran Allah. Di saat itu, manusia menemukan paradoks agung. Semakin ia lenyap, semakin ia merasa nyata. Semakin ia menafikan dirinya, semakin ia merasakan kehadiran yang sejati. La ilaha illallah bukan lagi sekadar kalimat yang diucapkan, melainkan keadaan yang dihidupi. Ia menjadi nafas, menjadi denyut, menjadi darah yang mengalir, hingga tidak ada satupun bagian dari dirinya yang tidak menyebut nama Allah. Bahkan diamnya menjadi zikir, bahkan tidurnya menjadi penyaksian, bahkan kesederhanaan hidupnya menjadi bukti bahwa nur itu telah menetap di dalam dirinya. Namun, yang paling misterius adalah ketika nur itu tidak hanya mengubah hati, tetapi juga memancarkan cahaya bagi sekelilingnya. Orang-orang yang mendekat merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan, seperti berada di bawah bayangan pohon rindang di tengah terik. Itulah tanda seorang hamba yang telah menyatu dengan kalimat tauhid, bukan lagi karena ilmunya, bukan karena ucapan panjangnya, melainkan karena nur la ilaha illallah telah meresap ke dalam inti dirinya. Ia menjadi cermin, di mana siapapun yang menatapnya akan melihat pantulan Sang Pencipta. Dan pada akhirnya, rahasia terbesar dari nur dalam kalimat tauhid adalah ini, bahwa ia tidak bisa benar-benar dijelaskan, melainkan hanya bisa diresapi. Setiap kata, setiap tafsir, hanyalah upaya untuk mendekati sesuatu yang tak terjangkau. Tetapi hati yang ikhlas, hati yang hening, akan merasakan sendiri getarannya. Bahkan ketika bibir berhenti berucap. Maka biarlah kita tutup perjalanan ini dengan bisikan yang sederhana namun agung, yang menyatukan seluruh rasa, seluruh jiwa, dan seluruh hidup kita. La ilaha illallah. Sahabat jiwa, semoga cahaya la ilaha illallah yang kita renungkan hari ini menembus hati, menerangi langkah, dan menghidupkan ruh kita dalam setiap nafas. Ingatlah, nur Allah selalu dekat bagi mereka yang tulus mencari. Ya Allah, jadikanlah kalimat-Mu sebagai cahaya dalam hati kami, kekuatan dalam hidup kami, dan penuntun setiap langkah kami. Amin. Jika sahabat merasakan getaran cahaya ini, tuliskan pengalaman-Mu di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan video ini agar lebih banyak hati tersentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.